Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erniati dari kelas 12 UTKP nomor absen 08. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang menganalisis pemasaran produk. Pokok pembahasan. Bab pertama, pengertian pemasaran, manajemen pemasaran. Bab kedua, konsep pemasaran, sistem pemasaran. Bab ketiga, strategi pemasaran, segmentasi pasar. Dan bab yang keempat yaitu menentukan pasar sasaran dan perilaku konsumen. 1. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengkoordinir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Dalam perusahaan, tujuan utama pemasaran adalah untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Di perusahaan atau bisnis, marketing eksekutif harus mampu melihat banyak aspek dalam beriklan, termasuk juga memprediksi lifespan sebuah produk. Konsep-konsep inti pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, kualitas, nilai dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan pasar pemasaran. Kebutuhan adalah suatu keadaan dirasakannya ketiadaan kepuasan dasar tertentu. Keinginan adalah kehendak yang kuat akan pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam. Permintaan adalah keinginan akan produk yang spesifik yang didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Beberapa fungsi pemasaran yaitu 1. Fungsi pertukaran. Dengan adanya pemasaran, maka konsumen dapat mengetahui dan membeli sebuah produk yang dijual produsen, baik dengan menukar produk dengan uang ataupun menukar produk dengan produk lainnya. 2. Fungsi distribusi fisik. Proses pemasaran juga dapat dalam bentuk distribusi fisik terhadap sebuah produk, di mana distribusi dilakukan dengan cara menyimpan atau mengangkut produk tersebut. 3. Fungsi perantara. Aktivitas penyampaian produk dari produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara marketing atau pemasaran yang menghubungkan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik. Adapun beberapa tugas pemasaran yaitu 1. Memperkenalkan produk, yang kedua mencapai target penjualan, yang ketiga memastikan kepuasan konsumen, 4. Membuat strategi lanjutan, 5. Bekerja sama dengan mitra, dan yang terakhir membuat rekapitulasi penjualan. 2. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berasal dari dua kata yaitu manajemen dan pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau executing, dan pengawasan. Jadi, dapat diartikan bahwa manajemen pemasaran adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. C. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Konsep pemasaran yang telah diungkapkan dengan berbagai cara. Yang pertama, temukan keinginan pasar dan penuhilah. Yang kedua, buat apa yang dapat dijual dan jangan berusaha menjual apa yang dapat dibuat. 3. Cintailah pelanggan, bukan produk Anda. Yang keempat, lakukanlah menurut cara Anda. Yang kelima, Andalah yang menentukan. Yang keenam, melakukan segalanya dalam batas kemampuan untuk menghargai uang pelanggan yang syarat dengan nilai, mutu, dan kepuasan. D. Sistem pemasaran.
Sistem adalah sekelompok item atau bagian yang saling berhubungan dan saling berkaitan secara tetap dalam melakukan suatu kesatuan terpadu. Jadi, dapat diartikan sistem pemasaran adalah kumpulan lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya. Dalam pemasaran, kelompok item yang saling berhubungan dan saling berkaitan itu mencakup: pertama, gabungan organisasi yang melaksanakan kerja pemasaran; dua, produk, jasa, gagasan, atau manusia yang dipasarkan; tiga, target pasar; empat, perantara atau pengecer, grosir, agen transportasi, dan lembaga keuangan; yang terakhir, kendala lingkungan. Strategi pemasaran. Yang pertama, pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Dalam strategi pemasaran, ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi dalam pemasaran, yaitu A. Daur hidup produk. Strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran berada dalam situasi makmur atau inflasi tinggi. B. Posisi persaingan perusahaan di pasar. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan. Apakah memimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari pasar. C. Situasi ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan pandangan ke depan. Apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau inflasi tinggi? 2. Macam-macam strategi pemasaran. Macam strategi pemasaran yaitu 1. Strategi kebutuhan primer terdiri dari menambahkan jumlah pemakai dan meningkatkan jumlah pembeli. 2. Strategi kebutuhan selektif. A. Mempertahankan pelanggan, misalnya memelihara kepuasan pelanggan, menyederhanakan proses pembelian, mengurangi daya tarik atau jelang untuk beralih merek. B. Menjaring pelanggan, yaitu mengambil posisi berhadapan dan mengambil posisi yang berbeda. F. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. A. Dasar-dasar dalam penetapan segmentasi pasar. 1. Dasar-dasar segmentasi pasar pada dasar konsumen, yaitu variabel geografi, variabel demografi, variabel psikologis, dan variabel perilaku pembeli. 2. Dasar-dasar segmentasi pada pasar industri. Tahap pertama, menetapkan segmentasi makro, dan tahap kedua yaitu sikap terhadap penjual. B. Manfaat segmentasi pasar. 1. Penjual atau produsen berada dalam posisi yang lebih baik untuk memilih kesempatan-kesempatan pemasaran. 2. Penjual atau produsen dapat menggunakan pengetahuannya terhadap respon pemasaran yang berbeda-beda, sehingga dapat mengalokasikan anggarannya secara lebih tepat pada berbagai segmen. 3. Penjual atau produsen dapat mengatur produk lebih baik dan daya tarik pemasaran. Menentukan pasar sasaran. Langkah-langkah dalam menentukan pasar sasaran yaitu: yang pertama, menghitung dan menilai potensi keuntungan dari berbagai segmen yang ada. 2. Mencatat hasil penjualan tahun lalu dan memperkirakan untuk tahun yang akan datang. H. Perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan tindakan individu yang melibatkan pembelian, penggunaan barang dan jasa termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut sebagai pengalaman dengan produk, pelayanan dari sumber lainnya. 2. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada 1. Faktor kebudayaan terdiri dari budaya, subbudaya, kelas sosial. B. Faktor sosial terdiri dari kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. C. Ada pribadi, dan terakhir D. Psikologis. 3. Tipe-tipe perilaku pembeli. A. Perilaku pembeli yang kompleks.
Di sini konsumen mengakui keterikatan yang tinggi dalam proses pembeliannya. Harga produk tinggi, jarang dibeli, memiliki resiko yang tinggi. Perilaku konsumen melalui proses 3 langkah, yaitu mengembangkan keyakinan tentang produk tersebut, membangun sikap, dan melakukan pilihan. B. Perilaku pembelian yang mengurangi ketidakefisienan. Di sini konsumen mengalami keterlibatan tinggi, akan tetapi melihat sedikit perbedaan di antara merek-merek. C. Perilaku pembelian karena kebiasaan. Di sini konsumen rendah sekali dalam proses pembelian karena tidak ada perbedaan nyata di antara berbagai merek dan harga barang-barang relatif rendah. D. Perilaku pembelian yang mencari keragaman. Di sini keterlibatan konsumen yang rendah akan dihadapkan pada berbagai pemilihan merek. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.